Semoga sinyalnya bagus. Halo. Hai semua. Hai. Aku mau nge-live. Tadi udah bilang di story dan sekarang akhirnya aku live juga. Hai. Hello. Selamat sore teman-teman. Lagi pada ngapain? Hari ini aku nge-live dalam rangka rilisnya single terbaru aku, judulnya Soul Family. Udah pernah denger belum? Halo. Ada yang nanya aku flu-nya udah sembuh belum? Udah. Masih agak bindeng kadang-kadang, tapi udah nggak separah kemarin. Jadi udah sembuh gitu. Hai. Ada Dustin, mantap untuk lagu barunya. Thank you Dustin. Kamu udah dengar? Belum dengar, harus dengar ya. Abis nonton live aku pokoknya harus dengar lagu terbaru aku. Karena di lagu ini adalah lagu pertama yang explicit gitu. Jadi kata-katanya ada yang beda deh, pokoknya liriknya dari aransemennya semua beda daripada biasanya gitu. By the way, I love my t-shirt that I'm wearing right now. It says, kebalik sih di sini, I'm the coolest person you'll ever meet. Lucu kan? Keren banget lagunya, thank you. On time banget, iya emang aku orangnya on time. Jadi kalau aku bilang jam 5 tuh jam 5 gitu guys. Nggak suka ngaret-ngaret. Komenan gue gak pernah disapa, sehat bener. Hai Anda Saputra. Tuh dijawab kan. Pokoknya yang belum dengar lagunya harus dengar nanti beres aku live. Oke. Okay? Bisa gratis nggak bajunya? Enggak dong. Beli dong. Kuku aku jelek banget by the way guys. Ada yang bilang. Iya, kalau aku bilang live jam 5, itu beneran jam 5. Kalau aku bilang ketemuan ya gitu, ketemuan jam 7 ya, jam 7 gitu. Kalau misalnya nggak, mandinya nggak lama. Apa yang nanya apa? Nggak sakit? Nggak, aku udah mendingan, udah sembuh. Gitu. Udah punya pacar belum kak? Chris Evans is my boyfriend. Dah. No. To answer your question, no, I don't have a boyfriend. Gak punya pacar. Apa lagi nih? Bacain dong, ini lagi dibacain. Bajunya apa? Ini t-shirt. It says, I'm the coolest person you'll ever meet. Because I'm cool. And if you guys don't see it, then you guys are blind. Because I'm cool. How was your day? My day has been great so far. Tadi sempet nongkrong di coffee shop, baca buku, which is something that I like to do. Tadi sempet fitting juga. So it's been great so far. Dan yang bikin lebih greatnya lagi adalah hari ini rilis lagu aku. Gitu. Volley apa yang bucin? Falling in love with you. Ada yang nanya apa lagi nih? Halo. Mata panda, iya I know.
Arti tulisan di bajunya apa? Artinya adalah aku adalah orang terkeren yang kalian akan pernah temukan. Pede banget gue, tapi nggak apa-apa, pede dulu. MV-nya kapan keluar kak? MV-nya secepatnya, seharusnya minggu depan. I'll give you further announcement on my IG. Rambutnya kenapa? Oke, jadi kalau aku rambutnya kayak aku biasanya, ini ngembang banget guys. Kayak, wow, kayak aku 90% rambut. Makanya aku giniin, biar muka aku lebih kelihatan. Ceritanya gitu. Gitu deh. So, Fami nggak mau dibuat MV-nya kah, Cel? Udah bikin sih, tinggal tunggu di uploadnya aja. Gitu. Bahas konsep single lagunya dong. Oke, jadi aku mau bahas dikit soal lagu aku yang baru dirilis, judulnya So Fami itu. Jadi kebetulan itu lagu tuh aku dapet penulis lagunya Kak Martin, Ko Martin, dan produsernya Ko Abram namanya. Jadi aku dapet draft lagunya tuh tahun 2019, malah 2019 akhir gitu, pas aku lagi rekaman di play lagunya itu sama Ko Martin. Terus udah kayak gitu dia awalnya dia nggak bilang itu buat aku, jadi aku cuma kayak oh iya ya it's a nice song, kayak I like this song, tapi aku nggak yakin itu buat aku gitu loh. Terus sampai udah lumayan agak lama 2020 tuh pas aku pulang dari Melbourne, barulah Ko Martin kayak ih kita bikin yuk gitu lagu yang kemarin So Fami ini gitu, karena menurut mereka suara aku cocok sama lagunya gitu. Suara aku kan tipikalnya yang tipis-tipis dreamy gitu katanya, jadi makanya cocok. Terus abis udah oke deh kita rekaman gitu. Rekamannya juga santai banget waktu itu di rumahnya Ko Abram, di home studionya. We played around with music and aku juga ngedirect vokal sendiri, semua sendiri. Kita cuma berdua doang waktu itu rekaman, dan akhirnya jadi deh So Fami gitu. Awalnya cuman karena iseng-iseng, tapi akhirnya jadi sebuah lagu gitu. Dan konsepnya sendiri sih sebenarnya percintaan remaja sih, percintaan remaja. Kayak kan lagi banyak nih teman-teman yang mungkin yang ngalamin pernah di ghosting. Di ghosting ceritanya lagunya kayak gitu. Oke. Pokoknya kalau buat teman-teman yang belum dengar harus dengerin. Alright. Gue kalau bacain komen tuh kayak bengong gitu. Lagi di mana? Aku lagi di rumah. Lagunya bagus banget. Terima kasih. Ada yang ngomong, So Fami reminds me of my childhood girl best friend, and we used to call but we separate and never see her again. Oh. Well, I'm glad that the song relates to you. Semoga gak galau ya, tapi gak apa kalau galau. Galau bareng di lagu So Fami. Dan apa lagi? Lagu yang bahasa Indo yang kemarin kasih story pas rekaman, kapan rilisnya? Itu doain aja, semoga bisa rilis cepatnya juga. Aku ada beberapa lagu, tapi sekarang So Fami dulu ya guys. Nanti kalau udah rilis aku, you guys will know. Cel, gimana rasanya kalau ada cewek nyatain cinta ke kamu? Cewek nyatain cinta ke aku, I'll be flattered. Pasti aku, yeah, someone loves me, someone likes me, then thanks, I'll be flattered. Gitu. By the way guys, papa aku nonton live aku. Tadi aku lihat dia join, so I have to be nice. Suaranya makin berat ya Cel. Iya kan aku puber guys, jadi aku tumbuh jakun tuh, lihat, kelihatan nggak? Biasalah puberty. Hai. Hello. Kita sapa menyapa lagi. Ini pertanyaannya banyak yang nggak
Nggak bisa dijawab nih. Ada making yang papa aku. Dia masih nonton by the way. Boleh disapa? Boleh dong, halo semua. MV kapan tayang? Secepatnya ya. Secepatnya. Mau tanya dong, kamu kan belum pernah pacaran, kok bisa bikin lagu tentang itu? Karena kadang-kadang kita nulis lagu atau bikin lagu tuh nggak selalu dari pengalaman pribadi sih guys. Kadang-kadang bisa dari pengalaman orang lain, dari apa yang relate sama teman-teman. Jadi nggak selalu semua lagu yang aku rilis dan semua lagu yang aku tulis tuh based on my experience gitu. And particularly buat lagu ini not really my experience sih gitu. Tadi ada yang nanya, puber emang umur berapa Cel? Aku bercanda doang. Nggak serius, bercanda doang. Bercanda guys, bercanda. Ada yang apa lagi? Nanya apa lagi? Chelsea warna rambutnya apa? Ini coklat. Brown. Kapan main ke Dahsyat lagi? Sebenarnya kemarin udah diundang beberapa kali. Cuma aku kan sempat ujian dulu kan. Jadi kemarin bener-bener gak nerima sama sekali. Mungkin minggu depan. Mungkin. Kita lihat kalau jadwalnya memungkinkan gitu. Dia pakai pose please mau screenshot. Alright. Okay, that's it. Saya nanya lagi. Jujur suka banget sama lagu Soal Fami. Thank you. Dahsyatnya gombal pasti seru. Aku deh yang gombalin orang, bisa nggak ya? Kayaknya seru kalau aku yang gombalin. Ada yang nanya lagi, tipe cowok idaman kamu kayak gimana? Ini aku sering banget dapet. Dulu tuh aku lebih tipikalnya, aku pengen cowok kayak gini tuh banyak gitu tipenya. Tapi sekarang aku rasa tipe tuh udah gak terlalu ngefek. Yang ngefek tuh cocok apa enggak, itu satu. Terus yang kedua, at the end of the day aku rasa chemistry itu penting gitu. Jadi sometimes you cannot explain that why you like a person or you're attracted to someone selain chemistry gitu, karena chemistry-nya dapet aja. Jadi nggak ada tipe sih kalau aku. Yang penting cocok aja sama aku, cocok sama keluarga aku juga, dan yang pastinya orangnya harus visionary, dia tahu mau ngapain di hidup ya gitu. Ini apa lagi? Mau live berapa jam nih? Maunya berapa lama? Kalian maunya berapa lama? By the way, my hair is disgusting. Ya. Yeah. Sekarang umur berapa? I'm 19. Ada kakak yuk bisa yuk single baru yuk. Tuh guys, kalau mau tahu kapan single yang bahasa Indonesia rilis, langsung ditanya aja ke kakak. Dia yang menentukan kapan rilisnya. Ada nanya, kamu mukanya hampir mirip sama Kak Clay. Iya, banyak yang bilang kayak gitu. Katanya mirip. Tapi kayak cakepan dia sih dibanding aku. Cakapan dia, aku belum pernah ketemu dia aslinya sih, kayak langsung. Cuman banyak yang ngomong gitu, terus kita berdua kayak emang kita mirip ya gitu. Kita kayak mempertanyakan gitu. But she's so pretty and she's so nice, and I wanna meet her as soon as possible.
Ntar dulu ya, aku mau ambil ikat rambut karena panas. Where's my hair tie? 1 second. Mau nyari ikat rambut. The idea you have of me, who was she? Yeah, I think I wanna tie my hair. Do I look like I think it's fine. I'm gonna. Biasa aku kalau ikat rambut satu tuh suka dikasih nih sebutannya lele biar agak-agak. Ada yang ngomong giginya aku besar-besar, ya gimana, orang gigi saya gede-gede mau diapain. Dari sananya gitu, turunan kelinci aku. Ribet ya. Nih. Nah, dibuat terus si lele. Iya nih, ada stylist aku by the way. Stylist aku tahu banget, aku pasti harus ada lelenya. Tuh gitu. Jadi kayak yang aduh effortless gitu ceritanya. Ci, are you a morning person? Lumayan. Gak tergantung harinya sih. Kalau misalnya aku lagi libur sih bangunnya tetap agak siang. Cuman kalau lagi hari sekolah pasti morning dong gitu. So I guess in the middle. Dan apa lagi? You know, you look like really pretty and your voice though, haha. Thank you, Salsabilan. You're so sweet. Thanks. Ada yang nanya apa lagi? Solfami ngingetin kamu sama Osi nggak? Aduh itu ngingetin banget karena aku selama di Osi tuh selalu dengerinnya lagu-lagu yang genre-nya agak lo-fi gitu. Karena kan kalau misalnya pagi-pagi gitu berangkat biasanya dengerin lagunya agak lo-fi, which is exactly like Solfami. Gitu. Kamu tuh kayak Westlife, kenapa tuh? Kenapa kayak Westlife? Solfami apa sih? Solfami itu lagu aku yang baru rilis hari ini. Gitu. Jadi kalau belum dengerin ya. Ada yang bilang, Kak hari ini aku ulang tahun, boleh nggak bilang selamat ulang tahun Fai? Boleh dong. Happy birthday buat Fai. Semoga panjang umur, sehat selalu, sukses terus, and all the best for you. Happy birthday Fai. Ada yang apa lagi? Ibunya asli asal mana? Mama aku orang Bandung. Jelaskan secara singkat the story of Solfami. Tadi aku udah jelasin sih cerita background aku bisa rekaman lagu itu dan lagu itu sampai jadi. Cuman kalau misalnya cerita secara lagunya artinya apa adalah tentang di ghosting guys. Jadi basically rasanya tuh kayak lagi ada di tightrope where you don't know what's going on, kayak digantungin gitu. Jadi makanya di liriknya bilang kayak every tears from memories keep falling, because punya memori yang indah tetap dikenang yang membuat kita terus bertahan, tapi sekarang ini orangnya udah gak kayak gitu. Jadi bertahannya karena memori, bukan karena the person being there, you know. Jadi makanya lagunya tentang perghostingan gitu. Ouch. Ada yang apa lagi? Cel pernah dapat tawaran miniseries kah? Pernah, ada beberapa judul sih. Kebetulan syuting miniseri itu prosesnya panjang.
butuh komitmen karena harus apa ya, ada proses reading, proses workshop, terus syutingnya pun lebih lama. Dan kebetulan aku tuh kan kuliah full time, jadi yang sehari-harinya aku kelas gitu, sehari-hari aku kuliah, jadi belum bisa ambil mini series. Cuma sekarang ini lagi libur, semoga dikasih kesempatan lagi kalau misalnya ada project bisa ikut gitu. Ini nanya apa lagi? Cici pernah di ghosting nggak? Pernah kayaknya. Kayak pernah deh aku di ghosting. Bukan di ghost, pernah sih kayaknya. Lebih ke ini sih, kayak nggak jelas gitu. Nggak jelas dan deket sama cowok tapi nggak tahu apa statusnya, situationship gitu, nggak jelas. Terus akhirnya dia pergi gitu aja. Au, gitu. Di ghosting kan itu sebutannya. What else? Baperan nggak? Aku nggak tahu. Kan yang ngejudge bukan diri sendiri nggak sih harusnya? Aku biasa aja sih. I'm cool. Troy mana? Troy lagi main game di kamar sebelah. Dia selalu ya, tiap kali aku live tuh selalu dia main game. Nanti pas ngerayain Natal di rumah aja apa enggak kak? Aku bakalan liburan sih sama keluarga bentar gitu. Dia nanya apa lagi? Duh, tiap kali aku live tuh selalu ada yang nanya, kapan target nikah? Gak ada guys, serius. Gak ada target kapan nikah, umur berapa, gak ada. Karena aku masih muda banget dan aku rasa banyak banget yang mau aku kejar. Dan aku nggak mau kayak, oh you get married cuman karena standar umur dan karena buru-buru lihat temen udah pernah nikah pengen nikah gitu, enggak sih. Karena menurut aku you get married, anything lah, mau married, mau kerja, mau apapun itu tuh not target umur, tapi menurut aku kapan sesiap ya kamu. Karena setiap orang kan siapnya beda-beda gitu. Jadi makanya gitulah. Ada yang tanya, pengen tahu kesannya Chelsea pas baca We Were Liars. Oh my god, that book is just what the heck. Honestly, aku rasa ceritanya menarik dan aku suka. Pas baca kayak the first, I don't know, kayak the first 200 pages, I really enjoy it. I think it's so great. Terus writing stylenya, even though it's different, kayak banyak banget line break, tapi it's great because it's fragmented buat nge-illustrate the girl's fragmented memories, you know, because she is amnesic kan. Jadi it's great. Tapi the twist though, it's, pas aku baca aku kayak what the hell gitu, kayak ini kayak gini twistnya. So it's, I don't know how to describe it. It's just so shocking and kind of weird, to be honest. Kayak kind of bizarre. It doesn't really make sense to me. Tapi I enjoyed reading it. Gitu. Ada yang nanya apa lagi? Kak, bahasa asing apa yang ingin dipelajari? Aku pengen belajar lebih lagi French. So I learned French for 6 months. Dan udah lama gak latihan lagi bahasa Prancis, jadi agak lupa-lupa gitu. Dan aku pengen seriusin lagi supaya bisa ngomong lancar dan bisa kayak baca semuanya lancar. Karena French tuh kalau baca aku nggak terlalu susah lah. Cuman kalau ngomong sama denger tuh agak susah karena mereka ngomongnya cepet banget gitu. Udah panas banget guys, kenapa panas ya? Gak bisa bahasa Indonesia ya kak? Bisa, aku kan ngomong bahasa Indonesia dari tadi. Ada nanya, give me solution for what? For love different religion. Aku jujur I'm not an expert in this, but I think
religion is something personal and something that you should discuss first before getting into a relationship gitu. Karena ada buat beberapa orang ada kan yang kayak agama tuh penting banget dan sentral banget di hidup mereka dan harus didiskusikan gitu menurut aku. Gimana cara kakak ngadepin orang yang suka downgrade orang lain? Cuekin. Paling gampang tuh cuekin sih menurut aku, kayak ngerendahin kita cuekin aja, nggak suka sama kita cuekin aja. Orang boleh beropini, orang boleh ngomong apa aja, yang penting kita terus maju, fokus sama jalan sendiri. Kesel sih emang direndahin orang tuh, kesel banget, tapi I mean ya udah, like it's udah amat gitu menurut aku. That's the easiest way. Karena kalau kita ngomong ke orangnya kayak lu jangan suka ngerendahin orang dong, lu jangan suka downgrade orang, itu tuh nggak akan ada beresnya gitu. Jadi mendingan cuekin aja menurut aku. Tanya Ci, do you do your hair and makeup every day? How do you maintain it for the whole day? I don't do my hair and makeup every day. Ini bekas photoshoot. belum di apa namanya? Belum dikeramas. And for makeup, gak tiap hari sih. But I do my makeup kalau misalnya mau kayak di kamera. Tapi biasanya kalau on most days I don't put any makeup. Ada yang nanya apa lagi? Dustin ngomong apa? Kaosnya pakai pesan mural yang artinya apa tuh ya, Chels? Aku bilang ini aku adalah orang terkeren yang kalian pernah temukan. Ini bukan pesan moral sih guys, ini lebih ke lucu-lucuan aja. Udah mulai gelap nih lightingnya. Do you miss Melbourne vibes? Of course, I miss Melbourne so much. Kemarin aku jalan-jalan ke mall, terus aku lihat ada Gongcha, which is basically minuman yang bubble tea yang famous banget di Aussie, dan aku dulu beli terus di Melbourne, so that makes me miss Melbourne even more. Bacanya harus pakai kaca ya. Ya ini soalnya kan kamera ini kan kamera depan, jadi makanya kebalik. Sometimes if you go back to Melbourne, then I meet you. Can I take photos with you? Of course, of course. You can just, if you ever ketemu aku, just say hi. I'm not that intimidating. I'm not that scary. I will say hi back to you. Banyak banget orang yang kayak nanya-nanya gitu di DM. Kak, kalau misalnya kita ketemu in person, aku boleh nyapa gak? Aku boleh say hi gak? Apa gimana? Boleh guys, aku tuh aku nggak akan gigit kalian. I'm nice. I promise I'm gonna be nice. Okay? I won't be scary. Ini apa lagi? Kakak orang asli mana? Aku asli Bandung. Sunda Pride. Pernah nonton Arsène Lupin di Netflix? Yep, I watch Lupin in Netflix. I basically cannot understand it unless there's subtitle, because like I said, French, when a native speaker speaks French, they speak really fast and I struggle understanding that gitu. Aku duluannya lagi di jalan. Oke, hati-hati. Ini jalan.
Ada yang nanya, kasih masukan dong, kita sadar udah melakukan kesalahan, tapi kita yakin kalau keputusannya udah benar. Oke, tapi terkadang selalu dihantui sama kesalahan itu. Kalau menurut aku mungkin, aku juga nggak tahu ya, aku bukan yang kayak expert banget, tapi what I'm gonna say is, everybody makes mistakes, and apa yang udah terjadi di masa lalu tuh kadang-kadang emang udah terjadi gitu. There's nothing else you can do about it unless you, selain kamu belajar dari kesalahan itu gitu. Jadi you cannot change the past but you can change the future. Jadi fokus sama masa depan aja dan jadikan kesalahan kamu tuh pelajaran gitu. Ada yang mau so Inggris loh. Bukan masalah so Inggris sih guys, sebenarnya aku tuh, ini kayaknya salah satu struggle anak-anak yang bilingual, yang kayak bisa dua bahasa gitu, yang kayak pakai dua bahasa sehari-harinya, adalah kita kalau ngomong gak bisa satu kalimat atau kayak beberapa kalimat tuh pakai full satu bahasa gitu. Ini gak sih, relate gak sih? Kayak kalau ngomong tuh kita suka campur-campur pakai bahasa Inggris. Bukannya so Inggris, cuman kalau kita pakai Indofull atau aku pakai Indofull tuh aku kadang-kadang suka jadi mikirnya lama. Ngerti gak sih? Aku juga pengen bisa kayak ngomong semuanya pakai bahasa Indo, gak dicampur-campur, juga pengen banget bisa kayak gitu. Cuman susah gitu. Kadang-kadang aku harus mikirnya lama dan jadi gak lancar gitu ngomongnya. Ngerti? Bukannya so Inggris. Aku yakin teman-teman yang bisa dua bahasa, bilingual juga pasti sama. Struggle, punya kesulitan yang sama gitu. Kok campur bahasa Sunda? Agak susah sih. Kalau Sunda aku Sunda full deh. Tapi gak lancar juga. Ada kok Martin, Sol, Fami baru rilis. Menigelis kieu si teteh. Nuhun. Berarti tahu Inggris dari kecil. Kebetulan aku dari TK itu, jadi aku tuh kalau misalnya ngomong sama mama pakai bahasa Indo, ngomong sama papa pakai bahasa Inggris. Jadi agak nyampur gitu loh, ngerti gak sih? Terus jadi kebiasaan banget kayak kalau aku lagi makan malam di satu table tuh kan ngomongnya nyampur, di satu meja makan, lagi makan malam itu aku ngomong sama mama aku pakai bahasa Indo, papa aku pakai bahasa Inggris. Jadi akhirnya jadi suka campur-campur gitu loh. Dan sekolah aku waktu aku SD itu sekolah nasional, jadi ngomongnya semua bahasa Indonesia gitu. Pas SMP tuh baru SMP SMA tuh aku sekolahnya internasional kan, jadi mulai campur gitu. Meskipun sama teman pakai bahasa Indonesia, cuman pelajarannya kan pakai bahasa Inggris gitu. Jadi lebih bacanya tuh pakai bahasa Inggris. Jadi nyampur banget. Bukan karena aku sosokan, wah lu so Inggris lo, atau enggak, sama sekali enggak. Cuman memang kalau aku mau ngomong sepenuhnya bahasa Indonesia tuh aku jadi banyak mikir gitu. Udah ngomong apa lagi? Ngomong sama siapa pakai Mandarin? Aku nggak bisa Mandarin tuh, nggak bisa Mandarin. Tapi soalnya mau papa aku juga kebetulan nggak terlalu lancar gitu Mandarinnya. Teteh tahu bahasa Indonesianya ngerenyet nggak? Kesetrum nggak sih ngerenyet? Kayak gitu zet, kubis kesetrum. Drakor terakhir yang kakak lihat apa? Aku terakhir drakor Nevertheless, aku belum nonton lagi selain Nevertheless. Saya nanya. Ada yang nanya, bahasa Batak bisa nggak? Aku nggak bisa kalau Batak, karena aku bukan orang Batak. Di rumah aku nggak ada yang bisa gitu. Ada yang nanya apa lagi?
ada yang nanya cara ngadepin cowok yang udah berubah kak. Kalau menurut aku tinggalin aja. Gak tahu sih, ini setiap case beda-beda. Cuman I think if that person is not gonna change for the better, you think, then just leave him alone. Gitu. Lahiran tahun berapa? Aku 2001. Jadi waktu kecil di rumah pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indo, campur pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang. Campur-campur aja. Ada Kak Dika. Hai Kak Dika. What's your favorite book about relationship? I don't read books about relationship. I read self-help books though, but it's not about relationship. Usually it's about motivation, about grit. Jadi I don't have a favorite book on relationship because I don't read that type of books. Tapi ada satu, it's about 5 love languages. I think it's pretty good. Lumayan gelap ya guys sekarang. Hmm. 18 Desember ucapin ultah ya Cel. Kalian ucapin ultah ke aku dong. It's my birthday. Ada yang nanya apa lagi? Alis tebal banget, asli gak tuh? Asli nih, alis aku emang alis ulet bulu. Emang tebal. Ini belum dirapihin nih alisnya. Jadi kayak gede banget. Harusnya gak segini. Gitu. Kalau gini lebih terang gak sih? Lebih terang gak? Lebih terang gak? Lebih terang gak? Lebih terang sih, tapi aku berarti harus. Aku pakai tripod by the way guys, seniat itu kan. What? Gak deh, sama aja gelap. Tapi gak apa-apa. Never told me what it was. All streaming platforms di Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, ya, ini semua udah ada. Jangan lupa aja buat nanti dengerin. And let me know what you guys think, if you guys like it. Dan yang pastinya, yeah, just have a listen. Have multiple listens. Okay? See you next time. Bye-bye.